Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Karina Carlita. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Emy Listiani berusia 26 tahun, merupakan warga kampung Ngabean, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Saat masih sekolah, Emy bersekolah di SMP Negeri 22 Semarang, lalu lanjut ke SMA Negeri 12 Semarang. Saat di SMA, Emy aktif ikut kegiatan OSIS, pramuka, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Setelah lulus SMA, Emy sempat mengikuti kursus komputer. Kemudian dia kuliah D3 dan lulus di tahun 2014. Semasa hidupnya, Emy dikenal sebagai pribadi yang supel atau gampang beradaptasi, ramah, berhati mulia, rajin sholat dan mengaji, tetapi juga merupakan pribadi yang sedikit tertutup. Menurut keluarganya, Emy ini jarang bercerita tentang masalah pribadinya. Dia tidak pernah bercerita atau curhat kalau punya masalah pribadi, jadi sering disimpan sendiri. Emy juga dikenal sangat suka traveling atau jalan-jalan serta mendaki gunung. Bahkan travelingnya itu sampai ke luar negeri seperti Thailand dan Malaysia. Di Indonesia, Emy pernah mengunjungi beberapa tempat seperti Lombok, Maluku, Gunung Raung, Gunung Kinibalu, Nusa Penida Bali, dan pernah ke Gunung Bromo 2 kali. Emy aktif menggunakan media sosial, bahkan ia disebut sebagai vlogger karena suka membuat vlog tentang aktivitas jalan-jalan atau travelingnya dan juga mendaki gunung. Dalam postingan-postingan di media sosialnya, Emy tampak bahagia. Dia tidak pernah memposting tentang masalah atau apapun yang sedih-sedih, atau bisa dibilang media sosialnya selalu membawa aura yang positif. Sehingga selama ini orang-orang tuh menilai Emy sedang baik-baik aja. Emy merupakan anak tunggal dari pasangan Sobirin dan Siti Sakdiah. Ia sangat menyayangi orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Sehari-hari Emy bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan catering di Semarang. Selama bekerja, Emy dikenal sebagai karyawan yang baik, bertanggung jawab, nggak neko-neko atau nggak pernah membuat masalah. Nah, selain bekerja untuk kebutuhan hidupnya, ternyata Emy juga sangat peduli dan ikut membantu ekonomi keluarga. Dia senang membantu orang tuanya. Salah satu contoh, dirinya turut membiayai proses pembangunan rumah orang tua. Ia mencari uang sendiri untuk membantu keluarga, meskipun sebenarnya orang tuanya juga bekerja. Selain itu, Emy juga aktif di kegiatan Karang Taruna dan menjadi instruktur senam lanjut usia di salah satu puskesmas di Kecamatan Gunung Pati. Emy juga sempat bekerja sebagai penjaga tiket di salah satu tempat wisata di Kabupaten Semarang, dan sebelumnya juga pernah bekerja di perusahaan swasta di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kemudian diketahui bahwa saat kasus ini terjadi pada bulan November tahun 2020, Emy memiliki seorang kekasih dan ia bersama sang kekasih rencananya akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember tahun 2020. Tentu saja Emy sangat excited menunggu pernikahannya tiba. Ia bersama sang kekasih mulai melakukan beberapa persiapan yang akan dipakai di hari kebahagiaan mereka nanti. Selain itu, Emy juga telah berencana memberangkatkan orang tuanya ibadah umroh ke Tanah Suci. Bahkan ia sudah membayar deposito untuk perjalanan ibadah orang tuanya itu. Akan tetapi sayangnya segala harapan, rencana dan cita-cita Emy untuk menikah maupun memberangkatkan orang tuanya ibadah umroh hanya akan menjadi sebuah harapan yang akan terkubur bersamanya ketika ia akan ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 13 November tahun 2020. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian menurut keterangan pelaku dalam kasus ini dan juga beberapa media berita yang telah beredar luas di masyarakat. Sedikit disclaimer aja bahwa semua informasi yang disajikan dalam video ini kami ambil dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional TV. Jadi tidak ada yang kami tambahkan atau kurangi. So, menurut informasi yang beredar, kasus ini bermula ketika Emy yang telah memiliki kekasih dan akan menikah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Agus Subakti berusia 36 tahun. Dikatakan bahwa Agus berasal dari Lombok Barat,
Namun ia tinggal di sebuah kos-kosan di Kalongan, Ungaran Timur, Semarang dan bekerja sebagai pelatih panjat tebing. Agus telah berkeluarga, yaitu memiliki istri dan 1 orang anak. Nah, ada informasi yang beredar bahwa Emi dan Agus telah mengenal sejak lama dan keduanya berstatus sebagai mantan kekasih. Tetapi entah bagaimana Emi dan Agus kembali bertemu lalu menjalin hubungan asmara meskipun keduanya sama-sama telah memiliki pasangan. Agus udah punya istri sedangkan Emi udah punya calon suami yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember nanti. Sebenarnya tidak terlalu banyak informasi tentang bagaimana spesifikasi Emi dan Agus bertemu, namun diketahui keduanya sudah lama saling kenal. Keduanya juga memiliki hobi yang sama, yaitu mendaki gunung dan sama-sama sering naik gunung. Tidak banyak yang tahu hubungan asmara antara Emi dan Agus karena Emi yang memang tidak pernah bercerita kepada siapapun. Bahkan keluarga Emi sendiri mengaku bahwa mereka sama sekali tidak mengenal Agus. Singkat cerita, dalam hubungan mereka, Agus sering meminjam uang kepada Emi. Agus dengan penghasilan yang pas-pasan namun harus membiayai istri dan anaknya, memanipulasi Emi untuk meminjam uang sehingga entah bagaimana Emi meminjamkan uang kepada pria itu. Tetapi mungkin saat itu Emi berpikir Agus kan niatnya cuma pinjam aja bukan minta, jadi dia percaya-percaya aja gitu loh. Meskipun penghasilan Agus pas-pasan, tapi dia punya kerja, punya penghasilan, jadi pasti Agus akan mengganti hutang-hutangnya. Selama beberapa waktu Agus memanipulasi Emi dengan bujuk rayunya untuk meminjam uang. Sampai-sampai dikatakan bahwa total hutang Agus kepada Emi adalah sebesar 11 juta rupiah. Kemudian Emi yang sedang membutuhkan uang mulai menagih uang yang dipinjam oleh Agus. Tetapi setiap kali ditagih, Agus hanya terus berjanji dengan kata-kata manis akan membayar hutangnya itu. Awalnya Emi percaya-percaya aja dan memberi Agus kesempatan. Namun lama-kelamaan Emi mulai merasa bahwa Agus mungkin hanya memanfaatkannya dan tidak akan mengganti uang tersebut. Emi pun menjadi kesal. Dia tak tahan lagi dengan janji-janji Agus setiap kali ia menagih hutang. Akhirnya dengan rasa kesal ditambah lagi dirinya yang emang udah membutuhkan uang tersebut, Emi mulai marah dan mengancam Agus. Emi mengancam jika Agus tidak mengembalikan hutangnya sebesar 11 juta tersebut, maka dia akan membongkar hubungan gelap mereka kepada istri Agus. Mendengar itu, Agus pun mulai runtuh. Dia mulai takut dengan ancaman Emi. Dia takut istrinya akan mengetahui hubungan asmara mereka. Sehingga dalam pikirannya yang bengkok, Agus yang tidak memiliki uang untuk membayar hutang akan melakukan aksi yang jahat yang tidak pernah Emi pikirkan sebelumnya dan akan merenggut Emi dari keluarganya. Di mana pada tanggal 12 November tahun 2020, Agus menghubungi dan mengajak Emi untuk bertemu dengan alasan ingin membahas perihal hutang 11 juta itu. Tanpa curiga dan berharap Agus akan membayar hutang, Emi mengiyakan ajakan pria itu. Keduanya pun sepakat bertemu di tempat kos Agus di Ungaran Timur, Semarang. Emi pergi ke kosan Agus sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya. Setibanya di kos Agus, katanya keduanya sempat melakukan hubungan badan terlebih dahulu. Setelah melampiaskan hasrat, Emi pun mulai mengajak Agus untuk ngobrol, menanyakan perihal hutang Agus kepadanya. Mendengar itu, Agus yang memang tidak memiliki uang, memutuskan untuk menghabisi nyawa kekasih gelapnya itu dengan cara mencengkram leher Emi hingga Emi kehabisan nafas. Setelah korban sudah tidak bernyawa, Agus sempat bingung mau diapakan jasadnya. Dia pun mulai berpikir dan akhirnya pandangannya tertuju ke sleeping bag miliknya. Segera Agus memasukkan jasad korban ke dalam sleeping bag tersebut. Tubuhnya ditekuk dan diikat dari kaki hingga atas hingga pinggang korban menjadi kecil. Namun sebelum itu Agus mengambil perhiasan berupa kalung emas serta handphone milik korban yang rencananya barang-barang tersebut akan dia jual nantinya dan uangnya akan dia pakai untuk melarikan diri dari Semarang. Kemudian karena hari sudah gelap, Agus mengangkut sleeping bag berisikan tubuh korban itu ke atas motor milik korban menuju ke Jalan Pramuka, Kelurahan Sumurejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, tepatnya di sebuah semak-semak dengan kondisi jalan yang sangat sepi karena sudah dini hari
di tanggal 13 November tahun 2020. Setibanya di sana, Agus mengeluarkan tubuh Emi dari sleeping bag tersebut dan ia mulai membuat TKP seolah-olah korban meninggal akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, di mana Agus memakaikan Emi jaket berwarna merah dan helm untuk mengecoh polisi nantinya. Setelah itu, Agus berjalan sedikit menjauh dari TKP dan memesan ojek online. Nah, terbongkarnya kasus ini berawal dari adanya penemuan jasad perempuan di semak-semak di tepi Jalan Pramuka, Kelurahan Sumurejo, Gunung Pati pada hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020 sekitar pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu ada seorang penjual susu yang melintas di lokasi melihat adanya sebuah bungkus rokok tergeletak di jalan. Kemudian saat akan mengambil rokok itu, saksi melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat tergeletak. Dan ketika mendekati motor tersebut, saksi melihat ada perempuan tertelungkup di semak-semak. Dan ketika dicek, ternyata perempuan itu sudah tidak bernyawa. Penjual susu itu pun cukup terkejut dan langsung melaporkan penemuannya kepada pihak kepolisian. Menerima laporan itu, anggota Polres Tabes Semarang segera meluncur ke TKP dan melakukan penyelidikan. Laporan awal kejadian diduga korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun berdasarkan hasil olah TKP polisi ditemukan adanya kejanggalan. Di TKP ditemukan barang bukti yaitu bungkus rokok yang awalnya ditemukan oleh saksi, lalu ada surat-surat, dompet dan uang. Tetapi ada satu barang yang diduga hilang yaitu ponsel milik korban. Selain itu, ketika jasad dibawa ke rumah sakit dan dilakukan visum, dokter mengungkapkan bahwa korban telah tewas sekitar 2 hingga 6 jam sebelum ditemukan. Hasil otopsi juga menunjukkan adanya bekas benturan di leher belakang korban dan ditemukan ada air mani di area misfinya. Fakta ini pun semakin menguatkan dugaan polisi bahwa korban meninggal bukan karena kecelakaan tetapi karena penghilangan nyawa. Tim Polres Tabes Semarang pun melakukan upaya penyelidikan dengan fokus mencari keterangan dari keluarga dan teman dekat korban setelah mereka mengetahui identitas korban, yakni Emi Listiani berusia 26 tahun, warga kampung Ngabean, Gunung Pati, Semarang. Keluarga Emi, khususnya orang tuanya, tentu saja sangat syok dengan apa yang menimpa wanita cantik itu. Pasalnya, Emi sudah berencana akan menikah dengan calon suaminya pada bulan Desember tahun 2020. Namun sayangnya sebelum hari spesial itu tiba, Emi malah harus berakhir dengan cara yang tragis. Akhirnya setelah dilakukan otopsi, korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Dalam proses pemakaman, calon suami Emi tampak hadir dan menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka calon istri yang sangat ia cintai itu telah tiada. Semua rencana dan harapan mereka untuk menikah pun harus terkubur bersama jasad Emi yang telah terbujur kaku. Sementara itu, dalam proses wawancara saksi-saksi, kepada polisi keluarga Emi mengatakan bahwa pada tanggal 12 November malam, korban sempat menelpon ibunya dengan niat memberitahu bahwa ia tidak akan pulang ke rumah sehabis kerja karena ada urusan. Lalu keesokan harinya, yaitu di tanggal 13 November sekitar pukul 7 pagi, Emi mengirim pesan kepada ibunya mengatakan bahwa dia akan berangkat kerja. Namun diduga yang mengirim pesan kepada ibu Emi adalah pelaku untuk membuat agar ibu Emi tidak curiga kalau putri mereka sebenarnya sudah tidak bernyawa. Keluarganya juga mengatakan bahwa meski tak pulang rumah, Emi tetap berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian dalam penyelidikan, polisi berhasil mengetahui bahwa ada salah satu orang dekat korban yang dicurigai telah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa, yakni Agus Subakti berusia 36 tahun. Informasi yang diperoleh bahwa pelaku Agus kabur setelah melakukan aksinya. Ia menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan mengendarai sepeda motor sendirian dari Semarang. Pelaku tiba di pelabuhan pada hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020. Selang 2 jam kemudian pelaku naik kapal Oasis sekitar pukul 5 sore. Tujuannya pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan informasi penting tersebut, petugas Satuan Reskrim Polres Tabes Semarang yang melakukan pengejaran hingga ke Surabaya langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Lombok Barat.
Dan setelah mendapatkan ciri-ciri pelaku, anggota Satreskrim Polres Lombok langsung menyergap pelaku. Meski awalnya membantah, namun pelaku akhirnya tidak berkutik setelah ditunjukkan adanya bukti-bukti hasil penyelidikan. Setelah pelaku tertangkap, pihak Polres Lombok Barat berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Semarang untuk diserahkan tersangkanya dan dibawa ke Polrestabes Semarang. Anggota Satreskrim Polrestabes Semarang tiba di Mapolrestabes Semarang dengan membawa pelaku pada hari Senin tanggal 16 November tahun 2020 sekitar pukul 4 sore. Setelah turun dari mobil, pelaku digelandang menuju ruangan Satuan Reskrim untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Pada polisi, Agus mengaku motifnya menghabisi nyawa korban karena kesal ditagih hutang oleh korban dan korban mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka kepada istrinya. Sehingga karena tidak punya uang untuk bayar hutang dan takut sang istri mengetahui hubungannya dengan korban, ia pun nekat menghabisi nyawa korban. Rekonstruksi kasus ini digelar di Jalan Pramuka pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Puluhan adegan rekonstruksi diperagakan mulai dari pertemuan antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku melakukan penghilangan nyawa dan pembuangan jasad Emy Listiani yang dilakukan tersangka Agus Subakti. Atas kejadian tersebut, Agus Subakti kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.